We'll cover the following topics: installing Python, creating Python virtual environment, installing Django, creating configuration, a Django project, building a Django application, design data models, creating and applying model migration, and creating an administration site for your models. And then working with query set and model manager, building view, template, and URLs, understanding the Django request and response cycle. Now we're going to install in Python. Django 4.1 support Python for Django. Supports Python 3.8 and 3.9 and 3.10. And in the examples in this book, we will use Python 3.10.6. If you are using Linux or Mac OS, you probably have Python installed. Jadi kalau kita menggunakan Linux atau Mac OS, maka Python itu telah terinstall. If you are using Windows, jika you can download Python installer from Python.org. Download Windows. Open the command line solve prompt of your machine. And then creating a Python virtual environment. When you write Python application, you will usually use packages and modules that are not included in the standard Python library. You may have Python applications that require a different version of the same model. However, on a specific version of a model can be installed in system-wide. If you upgrade the model version for an application, you may end up breaking another application that require an older version of that model. Untuk menyelesaikan masalah ini, to address this issue, maka kita menggunakan Python virtual environment. Ulangi, jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi Python, kita biasanya menggunakan package dan modul yang ini tidak terdapat dalam standar library Python. So kita mungkin membutuhkan aplikasi Python yang mensyaratkan perbedaan versi dari modul yang sama. Namun hanya versi tertentu dari modul yang dapat diinstal dalam
sistem yang besar, sistem wide ya. Nah, jika kita upgrade modul jika kita melakukan upgrade atau pembaruan terhadap version model untuk sebuah aplikasi, kita mungkin you may end up breaking ini mungkin berakhir dengan kerusakan, may end up breaking dari aplikasi yang lain yang membutuhkan versi lama dari sebuah modul. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita menggunakan virtual environment, di mana virtual environment ini dapat diinstal ya. Dengan ini kita dapat menginstal modul Python dalam sebuah lokasi yang tersendiri, isolated, daripada menginstalnya secara global. Nah, setiap virtual environment memiliki binary Python dan secara independen itu terinstall package Python di dalamnya. Sejak versi Python 3.3, Python memiliki VNV library atau virtual environment. Nah, di sini jika kita menggunakan Mac OS, maka kita perintahnya adalah seperti ini ya. Nah, jika kita menggunakan Python atau Mac OS ya, jika kita menggunakan Linux atau Mac OS, maka perintah untuk membuat sebuah environment adalah dengan menggunakan Python -m -v, kemudian nama environmentnya. Di sini misalkan kita menggunakan myenv ya. Tentunya di sini kita menggunakan Python 3 untuk Python dalam sistem kita di Linux atau Mac OS. Kemudian untuk menggunakan Windows, kita menggunakan perintah py -m -vnv nama environmentnya adalah di sini myenv ya, seperti ini. Kemudian untuk memanggil atau untuk mengaktifkan environment kita, maka kita menggunakan perintah source, kemudian nama env-nya /bin/active untuk mengaktifkannya. Kemudian untuk di Windows ya, kita menggunakan titik kemudian /myenv script active. Installing Django. If you have already installed Django 4.1, ini kita dapat melakukan skip ya.
Django. Di sini kita melakukan penginstalan Django dengan menggunakan pip package management system. Python 3.10 dengan pip installer. Nah, kita dapat menemukan instruksinya di alamat https pip.py. Kemudian di sini kita bisa menjalankan perintah pip install django 4.1.0. Django has been. Untuk melihat versinya, kita menggunakan perintah python m django version. Jika sudah nampak outputnya adalah versi 4.1, sini artinya kita telah sukses untuk melakukan instalasi Django. Nah, kita juga dapat menginstal requirement tags ya. All Python packages used in this capture are included in requirement tags file in the source code for the capture. Ya, kita dapat menginstal requirement tags dengan perintah pip install error requirement tags. Kemudian new feature in Django 4. Nah, kemudian Django overview. Di sini Django offers maximum code reusability for following the DRY, don't repeat yourself principle. Jadi Django itu menawarkan konsep dari DRY, yaitu don't repeat yourself, dimana memaksimumkan kita untuk menggunakan kembali kode dalam sebuah aplikasi ya. Django also foster rapid development, juga merupakan sebuah framework yang cepat perkembangannya, and also allow you, dan juga memungkinkan kita untuk menggunakan sedikit kode dengan advanced Python dynamic capability seperti introspection. Filosofinya kita bisa lihat di djangoproject.com. Kemudian main framework component, jadi komponen utama dalam framework Django. Di sini Django mengikuti pola atau pattern MTV, model template view. Ini merupakan pola yang umum, yang terkenal, yang diketahui dengan MVC, model view controller, di mana template-nya ini kerja sebagai view dan framework
merupakan sebagai controller. Tanggung jawab ini di dalam Django MVT, ya, model template view, dibagi menjadi model template view. Model ini define the logical data structure, and it is the data handler between the data and the view. Mendefinisikan logika struktur data dan data handler di antara database dan view. Kemudian yang kedua, template. It is a representation layer. Django use plain text template system that keeps everything that the browser renders. Kemudian view communicates with the database via the model and transfer the data to the template for viewing. Framework itself act as controller. Jadi frameworknya itu bekerja sebagai controller. It sends the request to the appropriate view according to the Django URL configuration. When developing any Django project, you will always work with model, view, template, and URL. This is the Django architecture. In the figure 1.1, so how Django process request and how the request response cycle is managed with different main Django component: URL, views, models, and templates. A web browser. This is how Django handles HTTP requests and generates responses. First, a web browser requires a package by its URL, and the web server passes to the HTTP request to the Django. Jadi pertama, web browser request meminta sebuah halaman dengan URL, dan web server menyampaikannya kepada HTTP. Kemudian kedua, Django runs through its configured URL pattern. Kemudian Django menjalankannya sesuai dengan pola pola URL, dan menghentikannya stop at the first one that match to the request URL. Kemudian yang ketiga, Django execute the view that corresponds to the match URL pattern. Number 4, the view potential use data model. View menggunakan model data to retrieve information from database, untuk memperoleh informasi dari database. Number 5, data model provide data definition on behavior. Data use require the database. The view reader template, usually HTML, display data and returns it with HTTP response. We will get back to Django request response cycle at the end of this capture. Django also include hooks in the request or response process, which are called the
middleware has been intentionally left out of the diagram for sake of simplicity. You will use middleware in different examples of this book. And you will learn how to create custom middleware in Chapter 17, going live. Okay, thank you.